Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas sehari-hari kalian seperti sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan tahfidz. Dan tidak lupa juga untuk membantu orang tua. Ayo kita siap-siap belajar. Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga Pak Bozi tidak lupa mengingatkan untuk melakukan 5M, yaitu selalu memakai masker, makan gizi seimbang, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin. Kali ini kita masuk di tema 7 tentang kepemimpinan, masuk di subtema 2 pemimpin idolaku, dan masuk di pembelajaran 1 dan 2. Adapun indikatornya adalah bahasa Indonesia, menemukan tujuan berpidato, mengidentifikasi kriteria berpidato. PPKN, mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan, dan menjelaskan nilai-nilai persatuan dalam kepemimpinan. IPS, mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. SBDP, menjelaskan tentang jenis tarian berpasangan. Dan IPA, menemukan jenis makanan yang baik untuk kesehatan reproduksi kalian. Sebelum kita belajar tentang materi bahasa Indonesia, amatilah oleh kalian gambar poster berikut ini. Kalian tentu tahu tokoh pemimpin dalam poster tersebut, bukan? Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang kerap disapa dengan Bung Karno. Perhatikan kata-kata pada poster tersebut yang merupakan cuplikan dari salah satu pidato beliau. Menurut kalian, apa yang diinginkan Bung Karno saat menyampaikan pidato tersebut? Kira-kira siapakah pendengarnya waktu itu? Bung Karno dikenal sebagai orator ulung atau ahli berpidato. Isi dan cara beliau menyampaikan pidato mampu mengobarkan semangat para pendengarnya, bahkan dikatakan mampu menyihir dan menghipnotis para pendengarnya. Sebelum kalian membaca salah satu teks pidato beliau, simaklah penjelasan berikut tentang pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Salah satu contoh pidato penting diantaranya yaitu pidato kenegaraan, pidato dalam menyambut hari besar, pidato untuk membangkitkan semangat, dan lain sebagainya. Pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang banyak yang mendengarkan pidato yang disampaikannya tersebut. Seseorang yang berpidato haruslah mementingkan ekspresi gagasan serta penalaran dengan memakai bahasa lisan yang didukung aspek non-bahasa seperti ekspresi wajahnya, pelafalan, kontak pandang, dan intonasi suara. Apa saja kriteria pidato yang baik? Berikut kriteria dalam berpidato. Isi pidato yang akan disampaikan memiliki kesesuaian dengan kegiatan
atau acara yang berlangsung. 2. Isinya bersifat menggugah serta dapat bermanfaat bagi para pendengar pidato tersebut. 3. Isi pidatonya tidak menimbulkan pertentangan. 4. Isinya benar, objektif, dan jelas. 5. Bahasa yang dipakai dapat dengan mudah dipahami pendengar. 6. Bahasanya disampaikan dengan santun, bersahabat, dan rendah hati. Setelah kalian menyimak penjelasan tentang pidato yang baik serta kriterianya, cobalah kalian temukan kriteria pidato dari cuplikan pidato Presiden Soekarno berikut ini. Setelah kalian amati dan baca dengan baik, kemudian cobalah kalian uraikan kriteria pidatonya sesuai dengan yang telah kalian pelajari. Lalu isilah dalam kolom uraian pada halaman 51 buku tematik kalian. Setelah kalian mempelajari kriteria berpidato yang baik, lalu bagaimanakah tata cara berpidato yang baik? Apa saja yang harus disiapkan sebelumnya? Bacalah ulasan berikut mengenai tata cara berpidato serta etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk pada langkah-langkah serta urutan dari mana untuk memulai berpidato, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Urutan dalam berpidato biasanya diawali dari pembukaan, sajian isi pidato, dan penutup. Pembukaan berisi sapaan kepada pihak-pihak yang telah diundang dan hadir dalam acara atau kegiatan tersebut. Sajian isi pidato merupakan hasil dari penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan pada saat berpidato. Sedangkan penutup berisi tentang penyegaran kembali dari gagasan pokok yang telah disampaikan, serta harapan dan ucapan terima kasih kepada para pendengar atas partisipasinya. Adapun etika berpidato menjadi pegangan yang sangat penting bagi orang yang akan berpidato. Intinya, seseorang yang berpidato harusnya tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan berupaya untuk menghargai serta membangun rasa optimisme bagi para pendengarnya. Selain itu, diperhatikan juga keterbukaan, kejujuran, empati, serta persahabatan yang perlu diusahakan dalam berpidato. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa Presiden Soekarno terkenal sebagai orator yang ulung. Beliau mampu menghipnotis bahkan mensihir para pendengarnya. Tak terkecuali Perdana Menteri Malaysia Dr. Tun Mahathir Mohamad. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang sangat mengagumi tentang sosok Bung Karno. Beliau mengungkapkan bahwa idolanya tersebut sangat memberi inspirasi melalui pemikiran-pemikiran yang luar biasa melalui pidato yang disampaikannya. Saya mengidolakannya. Kami menganggapnya sebagai seorang pahlawan, kata beliau. Mahathir Mohamad mengagumi Bung Karno yang berhasil menyatukan lebih dari 300 suku yang ada dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa Indonesia. Persatuan tersebut tetap utuh hingga kini. Meskipun ada juga negara lain yang terbentuk dari beberapa bangsa seperti Uni Soviet dan Yugoslavia, namun terpecah seiring waktu. Mahathir Mohamad juga mengagumi pemikiran-pemikiran Bung Karno. Konsep-konsep pemikiran Bung Karno dianggap masih relevan dan sesuai untuk menghadapi tantangan dunia saat ini. Masih menurut Mahathir Mohamad bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno tidak hanya ditujukan untuk Indonesia saja, tapi juga untuk seluruh dunia. Tahukah kalian, alasan kekaguman seseorang terhadap sosok pemimpin bisa berbeda-beda loh. Ada yang kagum karena cara berbidatonya, ada yang kagum sekaligus dengan konsep-konsep pemikirannya, ada juga yang kagum hanya karena kangen atau rindu akan suara dari idolanya. Di antara kalian, manakah sosok pemimpin yang menjadi idola kalian? Apa alasan kekaguman kalian terhadap idola tersebut? Sebelum kalian menjawabnya,
Cobalah kalian baca sebuah teks pada halaman 53 yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Pada teks tersebut mengisahkan tentang seseorang yang kagum terhadap ketua kelasnya yang bernama Ida. Apa saja kekaguman seseorang tersebut terhadap Ida? Cobalah kalian baca teks tersebut hingga selesai. Lalu cobalah kalian jawab beberapa pertanyaan pada halaman 54 terkait seseorang yang mengidolakan teman sebangkunya yang bernama Ida sebagai pemimpin. Pemimpin ada di berbagai bidang, seperti di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa dijadikan contoh untuk orang lain atau untuk bawahan yang dipimpinnya. Khususnya seorang pemimpin di Indonesia. Seorang presiden di Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila. Selain nilai sila Pancasila yang pertama dan kedua yang sudah kalian pelajari di subtema 1 sebelumnya, kalian akan mempelajari tentang nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang juga harus dipunyai dan dimiliki serta diterapkan oleh seorang pemimpin. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan sikap saling menghargai. 4. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 6. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tentunya kalian mempunyai pemimpin idola di sekitar kalian. Misalkan Pak RT, Pak RW, Pak Kades atau Pak Lurah, atau guru kalian, bahkan orang terdekat kalian yaitu ayah. Cobalah kalian tentukan nilai dari sila ketiga Pancasila yang sudah kalian pelajari yang diterapkan oleh pemimpin idola kalian. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden harus melaksanakan amanah mencapai cita-cita bernegara yang terdapat pada pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri tersendiri, yaitu dinamakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak berpihak pada blok manapun. Dan aktif berperan artinya berperan dalam perjanjian kerjasama, menjadi anggota organisasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan regional maupun internasional, khususnya dalam perdamaian antar bangsa. Salah satu organisasi multilateral juga regional yang diikuti oleh Indonesia adalah ASEAN. Tentu kalian sudah memahami tentang peran Indonesia dalam ASEAN pada tema sebelumnya. Berikut adalah contoh peran aktif Indonesia di ASEAN. 1. Sebagai peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. 2. Aktif dalam program pertukaran pelajar. 3. Peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. 4. Berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional. Dan 5. Memberikan bantuan kemanusiaan. Cobalah kalian buka kembali buku tematik kalian pada tema sebelumnya tentang peran Indonesia dalam ASEAN di berbagai bidang. Lalu cobalah tulislah berbagai kerjasama dan kegiatan tersebut serta peran Indonesia di dalamnya pada kolom berikut ini yang ada di buku tematik halaman 57. Pernahkah sekolah kalian mengadakan suatu pementasan tari? Tarian apa saja ditampilkan? Apakah tunggal atau berkelompok atau berpasangan? Ya,
Hampir di setiap kesempatan pentas seni selalu ada tarian, baik tunggal maupun kelompok. Kalian telah memahami tari kreasi tunggal pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, temukanlah informasi tentang tarian kelompok pada penjelasan berikut ini. Tari berpasangan adalah jenis tari yang dimainkan atau dipentaskan secara berpasangan oleh dua orang penari. Sepasang penari tersebut boleh sesama jenis, yaitu penari pria dengan penari pria atau penari wanita dengan penari wanita. Atau juga bisa berbeda jenis, penari pria dengan penari wanita. Sama seperti tarian yang lainnya, tari berpasangan harus juga menciptakan wiraga, wirasa, dan wirama antar penarinya yang merupakan unsur penting dalam suatu tarian. Tari berpasangan ada dua macam, yaitu tari berpasangan sejenis dan tari berpasangan tidak sejenis. Tari berpasangan sejenis yaitu karya tari berpasangan yang diperagakan oleh dua orang penari yang mengungkapkan dua peran wanita atau dua peran pria yang berlainan. Sedangkan tari berpasangan tidak sejenis atau campuran berarti karya tari berpasangan yang diperagakan oleh dua orang penari. Penari yang satu mengungkapkan sebagai peran wanita dan yang satunya lagi mengungkapkan peran sebagai pria. Tari berpasangan tidak harus ditampilkan oleh sepasang atau dua orang penari saja. Ada karya tari berpasangan yang juga ditampilkan lebih dari satu pasang penari. Misalnya tari payung dari Sumatera. Namun ada juga tari berpasangan yang memang selalu ditampilkan oleh dua orang penari. Misalnya tari perang Arjuna dan tari cakil dari Jawa. Lalu, apa yang dimaksud dengan tari kelompok? Tari kelompok adalah bentuk tari daerah yang senantiasa dipergelarkan oleh lebih dari dua orang penari. Ciri yang utama dari tari kelompok adalah keseragaman ungkapan dari setiap penarinya. Jadi, kekuatan dari penyajian dari kelompok terletak pada kesamaan ungkapan yang tertuang ke dalam wujud tarian. Oleh karena itu, jika kalian menarikan tarian kelompok, kalian harus dapat bekerja sama, gotong royong, sepenanggungan dengan penari yang lain, sehingga tercipta keharmonisan karya tari. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi tentang tarian berpasangan dan tarian berkelompok, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini yang ada pada halaman 60 buku tematik. Kalian yang sudah memasuki masa pubertas harus benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesehatan organ reproduksi kalian. Hal yang kalian lakukan saat ini akan berpengaruh pada kegiatanmu di waktu mendatang. Kalian juga harus menerapkan pola hidup yang sehat, yaitu memperhatikan asupan makanan, berolahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Ada beberapa jenis makanan yang sangat baik bagi kesehatan reproduksi kalian. Perhatikan gambarnya berikut ini. Cobalah kalian mencari informasi dari berbagai sumber tentang manfaat dari berbagai sumber makanan yang telah kalian lihat tadi. Manakah sumber makanan yang bermanfaat bagi kesehatan reproduksi dan mana yang tidak? Cobalah kalian beri tanda mana yang sering kalian konsumsi dan mana juga yang tidak. Setelah kalian mempelajari materi pembelajaran tematik, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, saatnya kalian mengerjakan tugas mahir tematik. Yaitu, tugas pembelajaran 1 halaman 35 hingga 39 dan pembelajaran 2 halaman 40 hingga 44. Akhirnya, selesai sudah pembelajaran tematik kali ini. Marilah kita ucapkan bersama hamdalah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe SDET Al Mufti Channel, khususnya pembelajaran tematik kelas 6 Alexandria.